Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu di sana ya. Orang kayak gitu ya. Aduh. Ini gelecah. Ini jangan coba tebar fitnah. Jangan coba tebar fitnah. Akhirnya kayak gini nih loh. Ini apa ini? Silaturahmi Kang. Ini Seta nyapa ta? apa ini katakan? Lah kae mingoken aku rene kae. Ini apa tuh? Udah tak paham delok. Ini apa mau kan Marian? Tak paham delok adik. Gua coba nih karo wong kuwi malah kaya aku lho. Kita wedi ini apa nih? Malah Kayak aneh orang ini ya. Aku bikin lho. Kursi lho kelet. Kemarin udah ini udah kaku. Kau yang ini mesti mulia. Sabar Kang, sabar Kang. Mulia. Ojo, kowe kok malah Enggak, saya enggak bikin kuat wong saya. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan wali, saya enggak punya ilmu apa-apa, enggak akan kualat ke saya. Enggak apa-apa, terserah aja, terserah jenengan. Orang kualat itu bukan cuman sama orang tuanya. Ketika kita jahat sama orang yang enggak pernah Panas. Muhammad ya Rabb. Ini guys, rumah yang katanya ada orang yang sakit karena menghina saya. wis Gue ganteng ya Ram, saudara sahabat. Saya niat datang ke sini karena ingin silaturahmi dan karena saya pengen menjenguk salah satu saudara panjenengan yang katanya sakit itu. Kalau boleh tahu sakitnya itu kenapa? Itu yang kualat sama Gus itu yang ngata-ngatain Gus. Dia kan nyoba nanti. Soalnya kan udah dibilang jangan itu tetap dia kan masih emosional. Akhirnya kan kena sendiri jadinya. disering to hujannya dengan cepat nopo. Sakitnya sudah berapa lama ya berarti ini? 1 bulan ya. 1 bulan ini. Dari berarti sebelum saya berangkat ke Malaysia itu udah. Ya udah. Allahumma shalli ala Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melipatkan rahmatnya kepada kita semua. Kembali lagi di channel Podcast Gus Wantoro. Nama Gus Samsudin terkenal bukan hanya dari menumpas para dukun saja. Akan tetapi beliau terkenal karena kemustajaban doanya yang membuat orang itu terbantu. Seperti keluarga ini yang jauh-jauh dari Surabaya datang beserta seluruh keluarganya sowan kedua kalinya ini ke Gus Samsudin. Keluarga ini datang untuk meminta bantuan doanya agar tanah beserta rumahnya bisa ia jual dengan cepat. Sebelumnya keluarga ini pertama kali ini datang juga sama ingin meminta doa dari Gus Samsudin dan alhamdulillah bisa terbantu. Dan sekarang kembali mengenai penjualan rumah dan insya Allah menurut Gus Samsudin dengan mengamalkan amalan ini akan cepat terjual. Percaya tidak percaya rata-rata orang itu sudah membuktikan secara langsung akan amalan-amalan atau doa dari Gus Samsudin. Untuk selengkapnya simak video berikut. Apa Gus Samsudin itu
dikasih amalan, harus melakukan sholat malam. Terus selama sholat malam itu berarti kita harus benar-benar atas lah ibaratnya ya, harusnya. Tapi memang saya rasakan itu ada perbedaan. Sebelum melanjutkan tayangan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini di channel Pondok Pesantren Nuswantoro ya. Jadi untuk semua tamu-tamu kita yang datang itu di-upload di channel Pondok Pesantren Nuswantoro ini ya. Siap. Iya. Ini udah lah beli. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, baik itu subscribernya channel Pondok Nuswantoro maupun channel YouTube Batin, dimanapun berada, semoga saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, keluarga panjenengan semuanya sakinah mawaddah warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran. Selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, alhamdulillah, tadi saya melihat di channel YouTube Pondok Nuswantoro itu ada saudara kita yang sudah melakukan amalan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang jelas ketika berdoa itu jangan hanya tertuju pada keinginannya, bahkan kalau bisa keinginannya dibuang, fokuskan kepada yang mengabulkan. Sebagai contoh, ketika pengen rezeki lancar, penjualan rumah, tanah, usaha lancar, dan lain sebagainya, itu yang paling penting adalah kepada yang punya dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan saya selalu membaca komentar-komentar yang panjenengan tuliskan, dan yang memberikan likes atau love hati itu saya. Jadi untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih atas komentarnya. Saya ucapkan terima kasih atas semua partisipasinya, baik itu komentar yang baik maupun yang tidak baik, semuanya saya terima, dan itu saya anggap sebagai motivasi untuk apapun itu yang panjenengan berikan, itu adalah yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah malam ini saya mau mendatangi salah seseorang yang sakit gitu. Menurut dari cerita saudaranya, sakit karena menghina saya, karena menghujat saya. Tetapi tidak apa-apa, saya juga tidak merasa saya dihujat dan lain sebagainya. Yang jelas beliau ini sakit ya karena perbuatannya sendiri.
Jelas saya tidak pernah mendoakan jelek untuk siapapun itu. Tapi pada perkataan-perkataan tetangga yang mengabari saya dan orang-orang yang memberitahu saya bahwa beliau ini katanya sering menghujat saya gitu di TikTok maupun di media sosial itu, dan saat ini sedang sakit. Sebenarnya sih ketika kita dihina itu tidak perlu membalas apapun itu, sebab perkataan yang baik akan kembali kepada yang mengatakan, dan perkataan yang buruk pun juga akan kembali kepada yang mengatakan. Jadi tidak perlu dibalas apapun itu. Yang penting kita mendoakan yang baik-baik untuk siapapun itu. Jadi kalau baik kepada orang yang baik kepada kita itu biasa, tapi kalau baik kepada orang yang nggak baik sama kita itu baru luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudara semuanya, kita berangkat ke sana. Yuk kita doakan orang yang lagi sakit, kita lihat, kita doakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi Bisholli alaihi wasallim. Ini sih rumahnya, katanya sih ini rumahnya. Jadi ini salah satu saudaranya dari Mbak Marlena itu yang dulu pernah kita kesini itu ada saudaranya sakit, katanya karena sering menghina saya dan lain sebagainya. Tapi saya nggak merasa dihina, karena menurut saya orang yang menghina itu memberikan barokah. Tanaman itu pun subur karena dikasih kotoran. Jadi kalau ada orang yang berkata buruk itu sebenarnya dia menunjukkan keburukannya sendiri. Tenang, jangan dibalas, nanti ada barokahnya. Kalau membalas ya apa bedanya kita sama dia, kayak gitu. Tenang, saya penting aja nesuan. Ini kaos baru ya guys, kaos yang saya buat sendiri. Ini kaos yang saya buat sendiri untuk nanti tanggal 27. Tanggal 27 itu 2 itu dadat sifat, 7 itu pitulungan. Jadi 2 orang yang dilahirkan dari ibu dan bapaknya dan akhirnya bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan angka 72 itu 9, itu angka yang sangat bagus dan sangat besar. Jadi nanti untuk siapapun yang datang di acara tanggal 27 itu nanti dapat kaos seperti ini. Yang daftar sudah hampir 70 orang yang daftar. Nanti 100 orang pendaftar pertama ini mendapatkan bonus dari saya. Dan maharnya seikhlasnya. Yang penting datang ke Pondok Nuswantoro. Untuk pendaftaran cukup dengan membawa atau fotokopi KTP dan nanti berbaiat, ikut berpartisipasi dan ikut mengembangkan Pondok Nuswantoro dengan cara mengajak sholawat dirinya, tetangganya, saudaranya, dan bikin majelis kecil-kecilan. Intinya mengajak terus bersolawat. Kita masuk dalam. Assalamualaikum. Ini guys, rumah yang katanya ada orang yang sakit karena menghina saya. Gus. Ganteng ya Ram, saudara sahabat. Barakallah. Gagah ganteng ya. Bagus lah begini ya. Masya Allah. Wes nggak tadi preman ya? Boten, Gus. Wes gak ngombe neh. Boten. Tapi piye? Bojomu wis balik apa rong? Dereng. Pinter rak nih. Ya sabar ya. Nggih, Gus.
Sabar. Tapi nggak nakal ya. Mboten. Nggak ngombe. Wis gelem nglakoni salat. Sampun. Selawatan. Sampun. Gus. Oh iya selawatan yang pondok barang. Nek maksudku gak apa-apa tuh nang pondok selawatan. Iki aku dikabari tanggamu jarene dulurmu nek sing sakit. Nggih, niku sing sering hujat jenengan teng TikTok napa niku? Sering hujat aku ning TikTok. Nggih. Walah, halah. Nararin. Iya. Iki Mbak Bah kok iya amit Mbak sini anu Mbak apa namanya? Pakai jaring apa gitu, Mbak? Mulu-menuk kabeh malah bahaya ya. Assalamualaikum. Masyaallah. Alhamdulillah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini saya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa silaturahmi ke sini. Semoga pertemuan kita, silaturahmi kita ini bisa memberikan manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tutupkan sini, Mbak. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ini mohon maaf ya, saya datang ke sini malam-malam, mungkin juga mengganggu waktu istirahat panjenengan. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya niat datang ke sini karena ingin silaturahmi dan karena saya pengen menjenguk salah satu saudara panjenengan yang katanya sakit itu. Kalau boleh tahu sakitnya itu kenapa? Itu yang kualat sama Gus itu, yang ngata-ngatain itu. Kualat sama saya? Sebenarnya sih nggak ada ya ceritanya kualat sama saya, sebab saya itu nggak malati ya. Nah, saya itu bukan siapa-siapa itu. Jadi dia kan nyoba nantang. Tahunya kan udah dibilang jangan itu, tetap dia kan nggak percaya kan. Masih emosional. Akhirnya kan kena sendiri jadinya. Nggih sering to hujat jenengan teng TikTok napa? Menghujat saya di TikTok. Nggih. Sebenarnya gini, kalau saya itu dihujat orang itu malah senang karena hujatan itu menjadi barokah untuk diri kita. Jadi ujian juga kesabaran untuk diri kita. Yang penting sabar kayak gitu. Karena apa ya? Ujian membuat diri kita semakin lebih dekat dengan Allah. Tanaman itu pun subur karena dikasih kotoran seperti itu. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Sakitnya sudah berapa lama ya berarti ini? Sudah 1 bulan itu. 1 bulan. 1 bulan ini. Dari berarti sebelum saya berangkat ke Malaysia itu udah. Ya udah. Wow, sebelum saya berangkat ke Malaysia itu belum sembuh-sembuh sampai sekarang. Lalu sudah saya bawa ke dokter. Sudah dibawa ke dokter. Nggih. Terus kata dokter gimana? Ya itu stroke itu. Stroke. Iya. Jadi kata dokter sakitnya itu stroke. Iya. Terus sudah dikasih obat. Udah. Tapi nggak ada efeknya. Oh, tapi intinya belum ada perubahannya kayak gitu. Iya, jadi baik itu dokter maupun saya, semuanya itu hanya ikhtiar saja. Itu yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pun hanya berdoa dan hanya berikhtiar saja. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya beliau ini sering menghujat saya di TikTok gitu ya. Sering itu. Wah. Sering ngata-ngatain kayak gitu. Udah dibilang jangan ini takutnya nanti kan malah nggak sembuh-sembuh. Sebenarnya sih saya kasihan kalau ada orang yang berkata kotor itu. Bukan kalau saya itu sehina-hinanya orang kayak gitu. Saya itu seburuk-buruknya orang. Jadi sebanyak-banyaknya dosa itu saya yang paling banyak dosanya. Jadi kalau saya itu enggak masalah dihina wong ya. Yang penting itu kalau saya itu satu. Yang penting saya enggak menghina gitu. Jadi saya dihina itu bersyukur kepada Allah. Paling tidak bukan saya yang menghina kayak gitu.
Bahkan saya senang ketika dihina itu saya bisa merasakan betapa sakitnya dihina, sehingga saya nggak akan pernah menghina orang lain. Makanya ini kenikmatan yang luar biasa. Ya, alhamdulillah. Saya nggak pernah sakit hati. Saya malah mendoakan, kasihan kalau ada orang yang suka menghina itu, karena memang ada sakit hati dalam hatinya, atau mungkin merasa lebih mulia lah. Kalau saya itu memang orang paling hina sedunia. Jadi saya nggak sakit hati kalau dihina gitu. Jadi intinya beliau ini di TikTok sering menghujat saya, terus akhirnya sekarang sakit. Tapi yang jelas gini ya, sakitnya beliau itu bukan karena menghina saya. Mungkin karena sakit hatinya sendiri, atau mungkin dari perkataan yang jelek sendiri kembali ke dirinya sendiri. Karena setiap orang yang berkata baik itu untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kalau ada orang yang berkata buruk, keburukan itu akan kembali ke dirinya sendiri. Gitu. Di mana beliau sekarang? Boleh saya lihat? Oh, iya. Wah, kasihan ya saat yang nangis ya. Di mana dia? Astagfirullahaladzim. Badannya kayak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini gimana beliau nih? Gimana? Itu nggak bergerak sama sekali tuh dari yang Ini matanya sampai merah kayak gitu ya? iya. Begini. Hmm. Ini sering ngetik-ngetik yang nggak bagus-bagus gitu ya? Tanya ini ya? Udah dibilang Astagfirullah. jangan suka itu kan, jangan suka ngata-ngatain gitu. Dia apa di TikToknya, dia pokoknya dia menghujat terus gitu. Sebenarnya sih kembali saya katakan, saya itu dihujat nggak marah, karena hujatan itu menjadi pupuk untuk diri saya. Jadi tanaman itu subur pun juga karena dikasih kotoran kayak gitu. Dan setiap perkataan yang baik akan kembali kepada yang mengatakan, dan perkataan buruk pun akan juga kembali kepada yang mengatakan. Ini beliau sudah dibawa ke dokter. Udah, dokternya saya panggil ke sini malah. Kan bawanya kan susah terus. Bawanya susah. Iya. Kenapa kok bawanya susah itu? Ya maksudnya kan nanti juga di sana juga repot, nggak ada yang nunggu, saya juga repot sama yang lainnya kan. Jadi mending dokternya saya panggil ke sini terus kasih obat juga. Itu perutnya kok bisa membesar kayak gitu ya? Iya, kurang tahu juga itu. Pokoknya dari kejadian itu udah 1 bulan belum sama-sama. Perutnya membesar ya? Nggih. Ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Innallaha rahim. Astagfirullah. Namanya siapa ini namanya? Nama beliau ini siapa? Oh. Astagfirullah. Astagfirullah. Kok perutnya sampai besar kayak gini ya? Boleh saya lihat ya? Pakai celana nggak ini? Kan yang ini yang salinin Berarti dia pipis di sini? ya pakai pampers. Astagfirullahaladzim, sing sabar. Nggih. Pahalane buat jenengan. Ini barokah buat jenengan, karena ketika ada orang yang sakit kita itu membantu, sebenarnya kelihatannya kita ini membantu, padahal kita ini dapat barokah dari yang sakit itu. Gitu loh. Astagfirullah. Ya Allah, perutnya sampai membesar kayak gitu ya. Ya Allah ya Karim, ini sampai biru-biru kayak gini, ini karena terus membesar gitu. Membengkak terus. Terus membengkak, terus membengkak, terus akhirnya kayak keluar urat-uratnya gitu, memar gitu ya. Ya kayak memar. Ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Innallaha la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum. Susah buat ngomong aja dia nggak bisa. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Matanya sampai merah, ini sering nangis ah? Astagfirullahaladzim. Ini udah dibawa ke dokter. Berapa kali dibawa ke dokter? Pokoknya 2 kali ke dokter, terus dokternya juga dipanggil 3 kali ke sini, berarti Memar-memar kayak gini loh kan. udah ganti-ganti dokter dari 5 kali. Tapi belum ada apa reaksinya, tapi belum ada penyembuhan. Ini perutnya membesar ya? Astagfirullahaladzim.
Panas loh ini, panas. Tapi insya Allah masih ada harapan ini, karena kalau panas itu berarti hangat, aliran darahnya masih bagus. Itu kalau dingin itu malah yang bahaya kayak gitu. Ini kan sebenarnya mau saya bawa ke pondoknya Gusnya, tapi saya sudah malu Kenapa? sering minta tolong sama Gusnya itu. Nggak apa-apa. Ini yang membuat beliau itu benci sama saya, itu menghujat saya terus, itu kenapa? Nggak tahu itu. Di TikTok dia yang hujat, ya udah dibilangin jangan suka ini, tapi dia Oh, di TikTok itu sering menghujat saya. Kenapa kok katanya bisa benci sama saya, itu nggak tahu kenapa. ya mungkin kan kadang ada apa komen yang negatif dia ikut-ikut gitu. Oh, karena banyak. Pengaruh netizen yang sirik itu. Oh, karena banyaknya hujatan itu ikut-ikut kayak gitu ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini kalung emasnya ini dilepas aja ya. Ini kalungnya ini biar nggak ini. Oh, ngeberatin itu kali ya. Nggak bagus juga laki-laki kalau pakai emas itu. Dilepas aja ini. Biar nggak biar nggak itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsun, anta badrun, anta nurun faqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun faqa nuri. Anta iqsiru wa khali,
anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini insyaallah nanti kalau dibawa ke pondok insyaallah nanti bisa cepat disembuhkan. Ini yang pertama nanti cari, ini bicara tentang hati ya. Jadi nanti pengobatan yang pertama itu cari daun alpukat ya. Daun alpukat 7 lembar diambil, terus direbus 3 gelas, jadikan 1 gelas diminumkan. Itu nanti menurunkan tensinya cepat banget. Itu yang pertama. Nanti kalau sudah diminumkan itu insyaallah nanti tinggal diobati dengan cara tanah di pondok. Saya taruh di kepalanya biar nanti beliau bisa cepat ngomong, karena ini beliau juga berdosa terhadap pondok pesantren yang ada di tempat saya. Jadi dari Rizal Gaubnya itu marah itu. Nanti salah satunya pengobatannya dengan kabumian itu, dengan nanti diminta sepurakan dari tanah yang di sana. Karena kifarah itu sangat nyata itu. Apa yang kita lakukan itu nanti yang akan kita dapatkan. Saya pribadi sama sekali tidak marah dengan beliau, dia malah kasihan. Saya malah kasihan karena ya akhirnya seperti ini kan. Tapi yang jelas kita ini tidak boleh punya dendam. Kita ini harus tetap mendoakan baik kepada orang yang nggak baik kepada kita. Insya Allah lah, insya Allah. Tuh dia nangis tau. Tidak apa-apa, nanti insya Allah nanti bisa ini. Bisa didoakan nanti ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti ini aja dibawa ke pondok ya. Nanti biar saya doakan di sana ya. Nanti saya bawakan madu kunirnya. Saya nggak tahu kalau ternyata sampai separah ini. Saya pikir lah hanya sebentar itu. Astagfirullah nanti. Astagfirullah. Jujur saya sangat kasihan. Sangat kasihan. 1 bulan sampai BAB pipis di sini nih. Astagfirullah nanti. Oke. Saya pribadi mohon maaf kepada Bapak, kepada Ibu itu. Kalau saya punya salah mungkin. Tapi demi Allah saya tidak punya dendam sama beliau. Dan kalaupun nanti umpamanya saya mendoakan belum sembuh, nanti ke rumah sakit pun juga saya kasih uang. Nanti biar saya yang nanggung biaya berobatnya nanti ya. Jadi saya sekali lagi mohon maaf kepada Bapak sama Ibu kalau saya punya salah atau atas kesalahan saya. Saya yakin saya yang salah, bukan beliau. Saya yang salah itu. Karena saya juga mengamalkan salah satu hijib, namanya hijib barki. Memang kalau mengamalkan hijib barki itu seperti kaca, kalau ada yang menyenteri atau berkaca itu akan kembali ke dirinya. Kalau ada yang menghantam itu bisa kembali kepada yang menghantam. Itu mungkin juga salah satu kesalahan saya. Tapi di sini saya memohon maaf, saya tidak mau nanti sampai saya meninggal, saya dihisab, nanti saya diminta yang bertanggungjawaban. Itu tidak saya sengaja. Ya jelas di sini saya mohon maaf kepada Bapak, kepada Ibu, mungkin ada perkataan atau mungkin amalan yang saya amalkan sehingga beliau seperti ini. Yang jelas saya datang ke sini tujuan saya baik, saya ingin beliau cepat sembuh, dan kita juga berdoa bersama-sama tentunya ya. Dan juga saya mohon bantuan doanya untuk semua subscriber lover saya di manapun berada. Mohon bantuan doanya semoga beliau cepat sembuh ya kan, supaya beliau bisa seperti semula, karena
perutnya membesar dan tidak bisa bergerak seperti ini. Semoga beliau cepat diberikan kesembuhan. Saya mohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa saya, dan saya memaafkan beliau ini. Dan kalau ada dari bangsa Rijalul Gaib atau guru batin saya atau guru sejati saya yang nggak terima, ya tadi saya sudah mendapatkan isyarah untuk beliau dibawa ke pondok. Nanti di sana kita mandikan, kita kasih tanah di kepalanya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya izin pulang, dan saya mohon beliau nanti bisa dibawa ke pondok saya ya. Nanti biar iya siap. Yang penting didoakan nggih. Nggih, sayang, terima kasih. Semoga ini lekas sembuh ya. Nanti dibawa ke pondok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Nggih, begitu saja. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas semua perkataan atau mungkin perbuatan saya yang mungkin tidak enak. Mohon maaf juga saya datang malam-malam mendadak ke sini. Dan semoga beliau cepat sembuh dan panjenengan diberikan kesabaran. Nggih. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, mohon maaf atas semua dosa-dosa yang saya lakukan, baik itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Memang saya hina, sehingga pantas untuk dihina. Memang saya rendah, jadi wajar kalau saya direndahkan. Saya tidak masalah. Saya pun juga selalu mendoakan baik untuk yang menghina saya. Tetapi intinya ketika kita berbuat baik, sebenarnya kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Dan kalau kita berbuat buruk, sejatinya keburukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk semua saudaraku yang terus mendukung saya. Alhamdulillah, saya mampu menghadapi ujian yang sangat besar. Ketika 1 tahun yang lalu dituduh cabul, dituduh penipu dan sebagainya, alhamdulillah bisa berdiri sampai sekarang. Itu semuanya berkat doa dari subscriber lover dimanapun berada. Semoga subscriber lover dimanapun berada bisa mengambil hikmahnya dari apa yang sudah terjadi dengan saya, bahwa kesaktianmu adalah kesabaranmu, seperti yang ada di kesaktianmu adalah kesabaranmu. Dan yang mau memesan kaosnya silahkan. Kalau yang mau datang, maharnya seikhlasnya, plus nanti dapat amalan dari saya dan masuk dalam grup keluarga besar Pondok Nuswantara. Untuk yang jarak jauh cukup 150.000 ya. 150.000 itu insya Allah untungnya paling ya sekitar 50.000, sekitar 10.000 ya, sekitar 10.000 lah keuntungannya. Membuat ini harganya sekitar 100, yang nanti 30.000 buat ongkir, ya untungnya sekitar 10.000 lah, nanti bisa untuk santri. Dan kalaupun sebenarnya nggak untung pun nggak apa-apa, yang penting bisa nyambung silaturahmi gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan sarananya ini, pesannya hanya di nomor admin yang ada di channel YouTube Pondok Nuswantara. Dan saya tidak punya Facebook. Dan perlu untuk saya sampaikan bahwa saya tidak pernah menjual ajimat, saya tidak pernah menjual penggandaan uang dan sebagainya. Saya tidak bisa menggandaan uang, dan saya tidak pakai Facebook. Jadi siapapun akun Facebook yang beratas nama saya itu penipuan. Nggih. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, selalu pegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama, dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.